Assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam Pak Maula. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali. Jadi pada kesempatan ini topik apa yang Ibu Zahra ingin bicarakan? Saya sebenarnya ingin berjumpa sama Pak Maula, ingin menceritakan tentang uh, semangat saya Pak Maula yang sudah mulai menurun untuk mengajar. Saya menjadi malas untuk mengikuti segala rangkaian kegiatan yang ada di sekolah. Baik, eh, kira-kira apa yang membuat Bu Zahra ini eh, apa itu menjadi tidak semangat lagi? Begini Pak, sebenarnya kan semangat saya itu menurun karena saya merasa apa yang saya lakukan itu tidak mendapatkan hasil dalam pencapaian saya. Saya mengikuti segala rangkaian seperti kegiatan yang saya lakukan yang diadakan oleh pemerintah seperti P3K, PPG, juga CGP. Namun saya belum merasakan semua itu belum maksimal begitu Pak. Saya mengikuti P3K tapi Baik, belum juga dapat hasilnya begitu. jadi lantas apa harapan Ibu setelah melakukan diskusi ini nanti? Nanti saya berharap setelah melakukan diskusi ini sama Bapak Maula, nanti semangat saya bisa kembali lagi sehingga saya bisa beraktivitas seperti biasa lagi di sekolah. Kemudian saya juga bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa-siswa saya. Baik, nah, sekarang kita berbicara mengenai semangat mengajar. Nah, kira-kira apa yang memicu Ibu Zahara untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan tugasnya? Nanti mungkin setelah lulus P3K ataupun setelah saya lewat PPG, mungkin nanti saya akan lebih semangat lagi karena saya merasa apa yang saya lakukan itu membuahkan hasil begitu Pak. Dan nanti saya juga akan mendapatkan ketika saya sudah lulus di guru penggerak, nanti saya akan bisa meningkatkan profesi diri saya melalui pendidikan guru penggerak tersebut. Ya, jadi kalau kita skalakan yang Ibu bilang tadi di level 10. Nah, sekarang posisi Bu Zahara sendiri ada di level berapa tuh Bu Zahara? Mungkin kalau dibilang semangat sih Pak, skalanya kalau dari 1 sampai 10, skalanya saya sedang berada di posisi keempat Pak, 4 sampai 5 begitulah. Maksudnya semangatnya emang lagi down gitu loh. Lagi down ya Ibu ya. Hmm, jadi perubahan ke level berapa yang Ibu harapkan? Kalau bisa sih nanti kalau setelah diskusi ini bisa dari level 4 5 itu bisa ke level 8 nanti ataupun ke level 9 begitu, walaupun nggak sampai ke level 10. Jadi kira-kira bagaimana rencana Ibu ke depannya nanti? Nanti saya mungkin untuk mengembalikan semangat saya akan mengubah cara pandang saya terhadap dunia pendidikan. Jadi saya mungkin akan mengubah bahwa kalau sekolah itu adalah tempat itu sebagai mata pencaharian. Nanti saya akan merubahnya yang bahwa sekolah merupakan tempat saya mencurahkan ilmu kepada siswa-siswa saya sehingga saya selalu dirindukan oleh siswa-siswa saya begitu Pak. Jadi kira-kira mana yang lebih mungkin didahulukan menurut Bu Zahara? Mungkin saya akan membedah diri terlebih dahulu ya Pak ya.
untuk meningkatkan potensi diri saya melalui berbagai kegiatan, baik secara mandiri maupun kegiatan yang diadakan oleh sekolah maupun kegiatan seperti MGMP begitu, supaya saya dapat menjadi seorang guru yang dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa dan menjadi guru yang bisa meningkatkan mutu pendidikan. Jadi kapan kira-kira akan dilaksanakan? Apakah dalam minggu ini atau minggu depan? Kalau bisa sih saya berupaya melakukannya secepat mungkin. Mungkin dalam minggu ini akan saya coba lakukan untuk membenah semangat saya. Baik. Jadi Ibu Zahara meyakinkan diri melakukan keputusannya langsung dalam minggu ini, Bu. Iya, Jadi, iya. apa yang Ibu rasakan setelah diskusi kita pada hari ini? Apa yang Ibu dapatkan dan Ibu rasakan? Yang saya rasakan setelah diskusi hari ini dengan Bapak, saya merasa sedikit lega. Yang tadinya saya stres karena banyak pikiran, juga saya merasa terbeban dengan apa yang saya kerjakan. Sekarang saya lebih merasa lega begitu, Pak. Alhamdulillah, berarti baiklah. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya atau kita nantinya atur jadwalnya lagi. Saya ingin melihat sejauh mana sudah Ibu Zahara telah berkembang melalui sesi yang telah Ibu Zahara putuskan tadi. Jadi Siap. sekian Bu Zahara, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah mau mendengarkan cerita saya, menyalurkan informasi yang baik juga untuk saya. Langsung ganti. Baik Bu. Halo. Apakah udah Kenapa, Pak nampak Maula? apa yang saya share? Belum nampak, Pak Maula? Belum nampak ya? Iya. Share-nya nggak di akhir, Pak Maula. Bisa aja terus untuk sekarang. eh, Silahkan Bu Zahra menjadi coachnya. Baik. Ya. Assalamualaikum, Pak Maula. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, hari ini kita berjumpa lagi ya. Kira-kira Pak Maula mau membicarakan topik apa hari ini? Jadi pada kesempatan ini saya akan berdiskusi mungkin tentang suatu tantangan yang saya hadapi. Tantangan tersebut yaitu ada seorang siswa saya
yang sangat malas ke sekolah, Bu. Siswa yang malas belajar ya Pak ya. Ya, Menurut malas ke Bapak, sekolah, Bu. menurut Bapak Ya, kira-kira eh, mengapa dia malas belajar? jadi setahu saya siswa tersebut berasal dari keluarga yang broken home. Jadi entah bisa dikatakan karena situasi rumah tangganya ataupun ada hal lain, Bu. Baik, kemudian yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita pada hari ini itu apa? Nah, jadi harapan saya menginginkan bisa membuat siswa tersebut aktif ke sekolah, mengikuti pembelajaran dengan aktif. Seperti siswa lainnya bisa mengikuti pembelajaran, bisa melaksanakan segala kegiatan yang ada di sekolah, dan intinya dia aktif. Baik. Jadi berbicara tentang siswa ini ya, siswa yang malas itu permasalahan dari Pak Maula. Sekarang saya tanyakan, menurut Pak Maula, siswa yang rajin itu seperti apa? Siswa yang rajin, hmm, yang mampu memenuhi kehadirannya, yaitu kehadiran yang maksud yaitu aktif di hari akhir sekolah. Nah, selanjutnya mampu mengerjakan atau menyelesaikan tugas dengan baik dan mengikuti segala kegiatan proses belajar mengajar. Begitu, Bu. Baik. Kalau kita apa, kita petakan, kita skalakan dari 1 sampai 10, siswa yang malas itu ada di level berapa dia? Dari 1 sampai 10? Eh, Terus yang saya katakan, Bu, bahwa saya tersebut ada di level 4, Bu. Karena siswa saya tersebut sangat malas datang ke sekolah, Bu. Nah, saking Di level malasnya 4 ya. dia eh, dalam satu minggu cuma 2 hari dia pergi, Bu. 2 hari sesekali itu ada 3 hari. Yang lainnya dia selalu libur sekolah. Di hari yang aktif sekolah dia libur sekolah, Bu. Jadi dalam seminggu itu dia yang ada pergi ke sekolah cuma 1 atau 2 hari. Lebih maksimalnya 3 hari. Jadi lebih daripada itu tidak ada, Bu. Makanya dapat saya putuskan bahwa siswa tersebut berada di tempat. Level 4 ya. Ya. Jadi Pak Maula menginginkan siswa tersebut ada di level berapa? Nanti setelah diskusi ini berlangsung. Hmm. Jadi dengan kondisi yang saya lihat sekarang, kondisi siswa tersebut malas sekolah, datang ke sekolah sekali tidak, dan datang sekolah tidak bersemangat. Nah, saya berharap siswa tersebut dapat mencapai level angka 8 atau kalau bisa ke angka 9, karena kenapa? Mungkin untuk mewujudkan angka 10 mungkin uh, masih agak berat mungkin, Bu, ya. Tapi saya usahakan di siswa tersebut dapat mencapai ke angka 8 atau maksimalnya 9, Bu. Ada perubahan ya begitu Pak ya. Kemudian Iya. kira-kira siswa yang malas ini ya, caranya bagaimana kalau caranya untuk meningkatkan siswa tersebut supaya dia mau untuk sekolah menurut Pak Maula? Nah, jadi
rencana saya akan melakukan pendekatan dengan siswa tersebut. Sebelumnya saya berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah, yang nantinya setelah saya berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah, saya membicarakan tentang siswa tersebut. Mungkin ada solusi dari mereka. Selanjutnya saya akan melakukan pendekatan dengan siswa tersebut secara pribadi. Mungkin ada hal-hal yang ingin dibicarakan, sehingga siswa tersebut menjelaskannya secara detail dengan pendekatan pribadi tersebut. Yang seperti tadi saya bilang, kan siswa dari keluarga broken home, mungkin ada masalah lain yang bisa membuat dia malas ke sekolah. Jadi dengan kegiatan pendekatan secara personal tersebut, mungkin bisa membuat siswa itu menjadi lebih leluasa dalam menceritakan hal yang ingin dia sampaikan, Bu. Selanjutnya saya akan memanggil orang tua wali siswa tersebut guna untuk melakukan pendekatan dan kolaborasi, mungkin berdiskusi tentang anaknya, kenapa anaknya sampai semalas itu ke sekolah, Bu. Baik. Kira-kira yang mana yang lebih mungkin untuk dilakukan dalam waktu dekat ini, dalam minggu ini misalnya? Ya, yang mungkin saya lakukan yang pertama yaitu melakukan pendekatan langsung dengan siswa. Lakukan pendekatan langsung seperti saya bilang tadi. Selanjutnya saya berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah untuk menemui solusi atas segala tantangan yang saya hadapi ini. Selanjutnya saya akan berjumpa dengan orang tua wali siswa tersebut secara langsung dan berdiskusi untuk memetakan kenapa siswa tersebut bisa semalas dalam pergi ke sekolah. Baik. Kira-kira rencana Pak Maula yang sudah Pak Maula utarakan tadi, kapan kegiatan tersebut akan Pak Maula laksanakan? Rencana secepatnya, Bu. Rencana dalam minggu ini saya akan melakukan segala kegiatan yang saya sudah putuskan tadi, karena saya sangat menginginkan siswa tersebut dapat menjalankan kegiatan sekolahnya dengan aktif, seperti halnya seorang siswa yang baik, Bu. Baik. Kemudian ini kan kita sudah berbicara panjang lebar ya Pak Maula ya. Apa yang Bapak rasakan setelah kita berdiskusi, walaupun nggak lama ini? Ya, jadi yang saya rasakan di awal pembukaan diskusi kita tadi kan, saya merasa bingung atas tantangan yang saya hadapi ini. Tapi setelah saya berdiskusi bersama Ibu Zahra ini, saya merasa lega dan termotivasi untuk kontribusi supaya siswa tersebut berkembang dan mau mengikuti pembelajaran dengan baik, mau pergi ke sekolah dengan baik, tidak ada lagi bolos-bolos, mau mengerjakan tugas dengan baik, dan siswa tersebut dapat mencapai prestasi yang dia inginkan, mencapai cita-citanya, Bu. Jadi siswa tersebut akan terbebas dari segala mungkin demikian, Bu. Ya. Kalau begitu nanti kapan-kapan kita akan berjumpa lagi Pak Maula ya. Saya akan melihat perkembangan yang sudah Pak Maula rencanakan. Nanti sudah berkembang, saya juga akan melihat siswanya nanti apakah sudah mulai ada perubahan untuk
senang pergi ke sekolah begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih untuk hari ini, Bu. Ya sama-sama Ya, Pak Maula. Mungkin bisa ditampilkan refleksinya Pak Maula. baik, Bu. Hmm. Nah, jadi refleksi di peran tentang latihan coaching tadi, Bu ya. Ketika saya menjadi coach dan Ibu menjadi coachee tadi. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi selama percakapan tadi bersama Bu Zahara, saya sudah berjalan baik, yaitu yang adanya timbal balik antara coach dan coachee. Nah, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yaitu yang perlu diperbaiki mungkin saya merasa masih pertanyaan yang saya ajukan masih harus diperbaiki supaya mungkin lebih berbobot lagi dan dapat mengarahkan coachee untuk mengembangkan dirinya dalam menghadapi tantangannya, Bu. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, di sini saya melakukan kesepakatan sebelum coaching mulai dilaksanakan ya. Jadi kan kita sudah melakukan kesepakatan di sesi sebelumnya, sesi 1 sudah melakukan kesepakatan dan pada sesi ini kita akan melakukan coaching dan untuk menemukan siapa yang menjadi coach dan coachee secara giliran, bukan? Nah, kemudian mengajukan pertanyaan yang membuat coachee tetap fokus pada hal yang ingin dikembangkan atau dicapai. Nah, selanjutnya, nomor 4, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, jadi saya akan terus belajar dan melatih lagi kompetensi coach saya untuk lebih optimal sehingga dapat melakukan kegiatan coaching dengan baik ya, atau secara optimalnya. Jadi di sini umpan balik yang saya dapat dari Ibu Zahara tadi, jadi yang Ibu Zahara rasakan setelah melakukan kegiatan coaching, di sini Ibu Zahara merasa sedikit lebih lega, bersemangat, mendapatkan informasi baru dan juga pengetahuan, mengubah pandangan dari tujuan terhadap dunia pengajaran serta pendidikan. Nah, dari sini mungkin Bu Zahara dari awalnya sudah merasa kurang semangat untuk mengajar, kurang semangat untuk melakukan pembelajaran karena uh, apa itu namanya? Karena status Bu Zahara masih honor, tapi ketika setelah melakukan kegiatan coaching ini, Bu Zahara merasa lebih termotivasi untuk bagaimana yang sebenarnya tujuan pendidikan itu. Nah, selanjutnya mengubah pandangan dan tujuan yang saya maksud tadi kan, sehingga Ibu Zahara tidak lagi menjadikan diri kurang semangat walaupun berstatus guru honorer. Nah, itu refleksi yang saya dapat dari tadi sebagai coaching dan umpan balik dari coachee Bu Zahara tadi. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Pak. Baik, selesai sudah kegiatan coaching kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita berharap lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi, dan lebih menjadi seseorang coaching yang
dapat memberikan